Nah, lihat. Munculnya gerak. Ya, itu karena perbuatan tubuh. Munculnya perbuatan tubuh itu karena gerak hati. Munculnya gerak hati itu karena ruh. Munculnya gerak ruh itu karena nur. Munculnya gerak nur itu adalah karena Allah. Lihat lagi, kita lakukan tanazul untuk menyaksikan gerak Allah, untuk menyaksikan wujud Allah, memandangnya kepada nur. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat geraknya Allah, wujudnya Allah yang dikatakan oleh Rasul, la tataharrakun zarrah illa bismillah, tidak bergerak benda sebesar zarah kalau bukan izinnya Allah. Sekarang lihatlah wujud dan geraknya Allah. Untuk memandang wujud dan geraknya Allah itu, mandangnya itu kepada nur. Untuk memandang nur, pandanglah dia kepada ruh. Untuk memandang ruh, pandanglah kepada hati. Untuk memandang hati, pandanglah kepada tubuh. Untuk memandang tubuh, pandanglah kepada segala gerak dan diam. Bahwa segala gerak dan diam itulah nyatanya perbuatan tubuh, geraknya tubuh. Kesimpulannya secara tahqiq, apa yang diperbuat oleh gerak dan diamnya tubuh itu sebenarnya, ini dengan rasa. Apa yang diperbuat oleh gerak tubuh, apa yang diperbuat oleh diamnya gerak tubuh, itu sebenarnya dalam pandangan rasa Bapak Ibu, zauq, itu adalah sempurnanya, nyatanya geraknya Allah di situ. Tuh mesti dipahami dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Pada saat kita telah mengenal dan memahaminya dengan rasa, pada saat itu pula lah diri Bapak Ibu dikatakan namanya fana billah. Nah, itu fana. Fana itu Bapak Ibu hapus. Nah, gitu. Fana itu Bapak Ibu itu lenyap. Fana itu artinya Bapak Ibu telah mati. Ya, fana hapus, lenyap dan mati. Hapus yang apanya yang dihapuskan, apanya yang dimatikan, apanya yang telah lenyap. Maksud fana, hapus dan lenyap itu maksudnya lenyapnya kesadaran akan dirinya yang merasa punya wujud, yang merasa punya sifat. Kalau sudah lenyap, sudah mati, sudah hapus akan kesadaran dirinya yang merasa dia yang wujud, merasa diri yang bersifat, maka itulah yang disebut namanya fana billah. Kalau sudah fana billah, barulah terjadi namanya baqa billah. Baqa billah. Baqa billah itu terjadi setelah fana. Kalau dia belum fana wujudnya ke dalam wujud Tuhannya, kalau dia belum fana sifatnya ke dalam sifat Tuhannya, maka belum disebut namanya fana. Yang dikatakan fana itu lenyapnya kesadaran akan keakuan dirinya tadi yang merasa wujud dan sifat ke dalam kesadaran diri Tuhan yang wujud dan bersifat. Ketika itu terjadi namanya baqa. Kalau sudah terjadi namanya baqa Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah berselindung namanya. Nah, kalau kita sudah berselindung wujud kita, sudah berselindung sifat kita, sudah lebur dan sudah fana wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka yang nampak berdiri sebatang tubuh nih, dari ujung rambut sampai ujung kuku ini adalah wujud dan sifat Allah semata-mata. Disitulah letaknya qiyamuhu binafsihi wahdaniyah itu. Itu dia maksudnya. Maka yang memandang tuh aku lagi, yang mendengar tuh aku,
Yang berkata itu aku. Yang memegang aku, yang melangkah itu aku. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah itu. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa ana tahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah menjadi kekasihku, dia telah mengerti, dia telah kenal, dia telah sadar, dia telah paham bahwa dirinya itu nur. Sedangkan nur itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu aku. Wa ana dia tahu. Akulah sebenarnya yang menjadi akan dirinya itu. Dirinya itu aku itu yang dirinya. Jadi tak ada dirinya, yang ada itu diri aku. Kalau ada yang merasa dirinya ada, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Padahal Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Engkau itu aku itu yang engkau. Kalau engkau tidak ada, aku itu yang engkau, maka akulah semata-mata yang ada. Itu udah maksudnya. Itu udah berselindung namanya. Ada sadar kita itu Bapak Ibu. Sesadar-sadarnya akan keakuan diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah yang wujud, Allah yang hayat. Kalla lisanahu. Nah, pada saat itu kata Rasul, kalla lisanahu, maka keluhlah lidahmu lagi. Nah, keluh lidah artinya la sautun wala harfun. Tidak ada lagi namanya penyebutan. Ya, tidak ada lagi namanya huruf, tidak ada lagi namanya suara. Tak disebut-sebut lagi. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang memuji, siapa yang dipuji, siapa yang mengingat, siapa yang diingat, siapa yang memandang, siapa yang mendengar, siapa yang berkata, siapa yang mengetahui kuasa berkaitan dengan hidup. Tak perlu lagi disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut juga Bapak Ibu itu hanya menyatakan barang yang sudah wujud, menyatakan barang yang sudah nyata, menyatakan barang yang sudah jelas, menyatakan barang yang sudah tampak. Walaupun tak disebut Allah, Allah ini segala yang wujud, Allah segala yang nampak, Allah segala yang diraba, Allah segala yang didengar, Allah segala-galanya, tak disebut pun itu Bapak Ibu, tak dibunyikan kalimat itu, ya, tak dibual-bualkan, tak dibincang-bincangkan. Apakah dia itu belum nyata? Sudah nyata. Sudah jelas, sudah wujud. Kalau dia sudah nyata, sudah jelas, dia telah wujud, lalu kita sebut juga itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah wujud, untuk menjelaskan barang yang sudah nyata, untuk menjelaskan barang yang sudah terang Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai pemahaman bagi orang yang belum sampai pahamnya. Walaupun tidak disebut, walaupun tidak diungkapkan, walaupun tidak diutarakan, memang sudah wujud, memang dia sudah nyata, memang dia sudah terang benerang Bapak Ibu. Kalaulah sudah wujud, sudah nyata, sudah terang benerang, maka tak perlu disebut-sebut. Itulah duduknya paham itu. Ini yang Ustadz katakan tadi, ya, man lam yazub lam yadri, man lam yadri lam ya'rif, man lam ya'rif man lam yafham, man lam yafham man lam yaskut. Siapa yang tidak merasa, pasti dia tidak akan tahu. Siapa yang tidak tahu, pasti dia tidak kenal. Siapa yang tidak kenal, pasti dia tidak akan paham. Siapa yang tidak paham, pasti dia tidak akan diam. Maksudnya, orang yang diam itu sesungguhnya tidak ngomong-ngomong lagi, tidak bicara-bicara Allah ini Allah bersifat, Allah berwujud, Allah mendengar itu. Dia diam karena dia sudah paham. Dia paham karena dia sudah kenal. Dia kenal karena dia telah tahu. Dia tahu karena dia sudah ada rasa. Kalau udah rasa, tidak bisa disebut lagi Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Disitulah cara kita melepaskan diri kita ini daripada kesyirikan. Jadi walaupun Bapak Ibu memandang dan mendengar serta berkata, bergerak dan diam, maka sebesar zarah tidak ada lagi terlihat akan kewujudan diri Bapak Ibu yang merasa wujud dan bersifat.
Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami rahasia ilmu ini, dan Allah pahami akan diri kita ini dengan hidayah dan petunjuknya. Sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.